Liga Inggris akan segera dimulai malam Sabtunya di Indonesia, malam Sabtu antara MU melawan Fulham. Teman, FA sudah mengeluarkan peraturan baru guna untuk menjaga efektivitas waktu dalam sebuah pertandingan agar waktu tidak banyak terbuang karena hal-hal di luar jalannya pertandingan begitu. Maka dari itu, aku akan membahas terkait dengan beberapa aturan baru yang dibuat oleh FA terkait dengan efektivitas waktu tadi. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang nonton video ini, silakan diklik komen, diklik tombol like, subscribe, komen, dan share. Tapi bagi kalian juga yang tidak menyukai, ya nggak masalah, silakan di skip aja, oke? Nah, ada seperti yang aku bilang di awal tadi bahwasanya ya, memang kita menyadari bahwasanya sepak bola itu banyak waktunya terbuang karena protes lah, karena pemain yang suka guling-guling lah, apalagi sekarang ada yang namanya VAR. Nah, VAR ini bisa menghambat waktu kurang lebih ya 30 detik sampai 1 menit lah kayak gitu. Maka dari itu FA ataupun FIFA membuat beberapa aturan untuk menjaga bahwasanya ya sepak bola itu harus bola berjalan, bukan bola itu mati. Dibuatlah beberapa peraturan. Nah, FA yang salah satu member FIFA membuat juga aturan untuk Liga Inggris. Kita tahu Liga Inggris itu liga paling top lah di dunia. Maka dari itu FA berusaha menjaga efektivitas pertandingan supaya nggak banyak drama, nggak banyak intrik kayak pemain jatuh lah, guling-guling, pemain ribut, pemain protes dan lain sebagainya gitu loh. Makanya FA membuat peraturan. Nah, ada 4 peraturan yang menurutku, bentar aku sambil lihat catatan ya. Ada 4 peraturan yang menurutku cukup menarik gitu loh dibahas dalam video kali ini. Yang pertama itu terkait dengan peraturan offset semi otomatis kayak gitu. Nah, sebelumnya VAR, VAR itu kan kalau misalnya offside, itu kan membutuhkan waktu lama gitu loh. Dalam artian ya wasit melihat dulu tayangan ulangnya, kemudian setelah wasit VAR melihat tayangan ulangnya, kemudian ditentukan di mana bola itu sudah ditendang oleh pemain yang mengumpan, kemudian baru ditarik garis pemain tersebut offside atau tidak. Itu kan membutuhkan waktu seperti aku bilang, ya minimal 1 menit lah kalau misalnya wasitnya sudah pro lah, sudah apa ya, sudah pengalamannya banyak. Nah, kalau wasit-wasit yang baru bertugas sebagai VAR kan ya mungkin ya 1 menit atau 1,5 menit kayak gitu. Nah, di peraturan yang baru ini, peraturan offset semi otomatis. Nah, pertanyaannya kan apa bedanya peraturan offset semi otomatis dan juga offset ya pada umumnya kayak gitu. Nah, seperti yang gue bilang, kalau pada umumnya wasit itu melihat dulu nih, setelah terjadi dia ambil cuplikan itu, kemudian tarik garis, kemudian tentukan di mana saat pemain yang mengumpan itu menendang bola dilepaskan dari kakinya. Nah, kalau semi otomatis ini lebih 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 menggunakan AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Artinya ada 12 kamera yang dibuat, kurang lebih ya, ada 12 kamera yang dibuat di bawah atap stadion yang bisa merekam ya pemain, bola dari setiap sudut lapangan. Jadi nggak ada cerita bahwasanya kita kekurangan kamera, kita kekurangan cara melihatnya kayak gitu. Jadi nggak ada cerita untuk alasan-alasan seperti itu. Nah, contoh semi otomatis itu yang mana? Contoh offset semi otomatis itu adalah pada saat Piala Dunia 2022 di Qatar. Kita lihat kan ada gambar 3D-nya kan yang orang botak itu kan. Ya, kita semua tahu terkait dengan offset itu. Nah, itulah bukan salah satu, itulah contoh dari offset semi otomatis yang mana artinya kalau memang pemain itu offset, maka kamera itu akan melaporkan kepada si wasit VAR. Makanya dikatakan semi otomatis, artinya wasit VAR perlu memvalidasi lagi apakah ini beneran offside atau tidak. Bukan otomatis blek langsung oh offside, enggak. Artinya si kamera ini memberikan laporan kepada wasit VAR yang akan memvalidasi oh iya benar offside. Ketika benar offside dari wasit VAR, maka wasit VAR akan menginformasikannya kepada wasit yang ada di lapangan. Makanya dikatakan semi otomatis. Tetap juga dibutuhkan campur tangan manusia di dalamnya, bukan hanya terkait dengan kecerdasan buatan. Rasaku kita semua sudah tahu terkait dengan contohnya seperti yang aku bilang di Qatar kemarin. Ada gambar 3D-nya lagi, itu lebih ya alasan Eva mengatakan ini lebih
lebih efektif, waktunya lebih sedikit gitu ya. Memang benar gitu, karena kalau seperti yang aku bilang offset pada umumnya itu kan ya wasit, seperti aku bilang wasit ngambil gambarnya dulu, ditarik garisnya dulu, betul nggak garisnya ini sejajar kah gitu ya, dan lain sebagainya kayak gitu. Makanya dari itu ya kalau ini aku sepakat terkait dengan offset semi otomatis ini kayak gitu. Nah, peraturan kedua yang dibuat FA untuk menjaga efektivitas permainan atau waktu itu adalah bola di match. Peraturan terbaru yang dibuat, sebenarnya ini bukan baru sih, musim lalu sudah ditetapkan gitu kan. Ya, di musim lalu kan kita nggak melihat lagi bahwasanya ada pemain itu ketika bola out keluar lapangan, kita tidak melihat lagi pemain itu menunggu bola dari anak bola atau ball boy. Sekarang kan sudah ada, bola itu sudah ditaruh di pinggir lapangan menggunakan menggunakan apa, konnya namanya, menggunakan kon bola itu ditaruh di atasnya. Jadi ketika bola out, ya pemain tinggal ambil, nggak perlu lagi menunggu bola dari ball boy, dari anak-anak bola itu kan. Kalau misalnya ya kan sering bermain, pemain-pemain bola ini kan sering bermain di situ kalau mau memperlambat waktu gitu, memperlambat jalannya pertandingan ya, dilama-lamakan bolanya. Kemudian anak bolanya juga kadang lama ngasih bolanya karena dia harus mengambil mengambil bola yang tercecer tadi kayak gitu. Jadi sekarang di setiap lapangan itu di pinggir maupun di bagian belakang kiper itu sudah tersedia kurang lebih 15 bola secara keseluruhan. Jadi nggak ada cerita lagi pemain itu memperlambat waktu karena ingin menunggu bola dari anak bola, yang mana anak bolanya itu harus mengambil bola dulu yang tercecer tadi gitu. Jadi kalau aku bilang ini suatu terobosan yang bagus, yang mana musim lalu sudah diterapkan di Liga Inggris. Sejauhku sih cuma di Liga Inggris, di Liga-Liga Spanyol, Liga Italia masih menggunakan ball boy. Yang ini rasaku ini adalah sebuah terobosan yang bagus kayak gitu. Nah, yang ketiga yang selanjutnya peraturan yang dibuat adalah terkait dengan protes. Nah, protes kalau di musim lalu kita masih melihat pemain lain selain kapten itu yang protes, walaupun protesnya itu tidak yang kayak sebelumnya yang bisa memaki-maki, yang bisa apa namanya, bisa dikerubuni wasitnya, enggak kayak gitu. Artinya cuma satu dua pemain, kalau berlebihan wasit bilang udah pergi, kalau enggak ya dia akan dikasih kartu kuning. Nah, di peraturan yang sebelumnya pemain yang dilanggar itu tidak boleh meminta pemain yang melanggar dia itu diberikan kartu kuning. Misalnya kan banyak kan, kalau misalnya kita di sliding, pemain yang sliding itu bilang menunjukkan gesture kayak gini untuk memberikan isyarat kepada wasit, kasih dia kartu kuning. Kalau musim lalu ada pemain yang melakukan gesture seperti itu, maka pemain yang dilanggar itu yang akan terkena kartu kuning, karena dia ibaratnya mengintervensi wasit lah untuk memberikan pelanggaran dan juga untuk memberikan kartu kuning. Pemain yang dilanggar itu yang justru diberikan kartu kuning. Nah, kalau sekarang ditambah lagi, artinya yang boleh protes ke wasit itu cuma kapten. Sama halnya seperti di Piala Eropa kemarin. Yang di Piala Eropa kemarin ya cuma kapten aja gitu, enggak cuman kapten aja yang boleh protes. Itu juga protesnya nggak boleh berlebihan gitu, karena kalau ada pemain lain yang protes selain kapten, maka akan terkena kartu kuning. Tentunya kalau terkena kartu kuning ya akan merugikan. Dia ngelanggar satu kali lagi dapat kartu kuning ya merah. Kalau merah merugikan timnya kayak gitu. Maka dari itu pertanyakan, kalau aku pribadi, apakah aku sepakat dengan peraturan ini? Ya, kalau aku pribadi sih kurang sepakat gitu loh. Ya biarkan aja pemain lain ngerubungi wasit gitu. Karena kan contohnya kayak gini lah. Contohnya kayak gini. Pelanggaran itu terjadi di pelanggaran itu terjadi di pojok kiri di pojok kirinya lawan, sedangkan kaptennya itu adalah back itu kan pasti yang paling belakang. Bagaimana mungkin dia tahu situasi dan kondisi pada saat pelanggaran itu terjadi? Oke, bagaimana mungkin dia bisa tahu situasi dan kondisi pada saat pelanggaran itu terjadi gitu loh. Ngerti nggak? Maksudnya ya apa yang mau diproteskan dia nggak melihat, apalagi kalau misalnya pelanggarannya itu terjadi dengan pemain yang berkerubung di sana kayak gitu. Gimana mungkin kapten yang seorang back itu bisa melihat kejadiannya secara nyata, secara benar-benar kayak gitu loh. Artinya harus orang yang bersangkutan dong yang memberikan protes. Nah, kalau aku pribadi lebih baik kapten dan orang yang bersangkutan. Oke? Mungkin
orang yang bersangkutan melakukan protes, kapten yang memberikan advice kepada saran kepada wasit yang mengatakan, oke, Sid, lihat apa yang dikatakan dia, bahwasanya yang apa namanya, bahwasanya yang kau putuskan itu belum tentu benar loh. Walaupun kalau wasit udah bilang pelanggaran yang memang nggak bisa dirubah, nggak bisa dirubah peraturan, yang benar. Cuman kalau aku pribadi kan kurang manusiawi lah, terlalu diktator lah, terlalu otoriter lah cara memimpin pertandingan. Nah menurutku ya biarkan aja protes, itu kan part of football, protes gitu loh. Yang penting protesnya itu nggak memaki, nggak sampai mendorong, nggak sampai memukul gitu loh, nggak ada masalah gitu. Toh ya kalau dia protes nanti kan bisa di kartu kuning kalau berlebihan, atau bahkan kartu merah kalau sampai memaki gitu, ngerti nggak? Jadi kalau menurutku pribadi lebih baik ya agak kurang setuju juga kalau kapten yang memprotes, karena kayak yang aku bilang, ya gimana mungkin dia bisa, kalau misalnya dia back, bagaimana mungkin dia bisa melihat kejadian di pojok gawang lawan, sedangkan dia back nggak akan bisa merasakan apa yang sebenarnya terjadi kayak gitu. Itu terkait dengan protes yang hanya boleh dilakukan oleh kapten. Nah, yang keempat itu adalah terkait dengan additional time atau tambahan waktu pada saat jeda babak ataupun di saat akhir pertandingan. Nah, ya musim lalu kita melihat sejak Piala Dunia 2022 kita melihat bahwasanya tambahan waktu itu gilanya ampun gitu. Mungkin bisa sampai rata-rata 8 sampai 10 menit lah di Liga Inggris musim lalu. Itu kan satu satu tidak menambah keseruan bermain, yang kedua kasihan pemainnya harus dengan jadwal yang sudah padat, kemudian mereka dihadapkan dengan satu pertandingan itu, ya minimal kalau satu babak itu dikali 10 lah, ya udah 20 tambahan waktunya gitu. 90 tambah 20 udah 110 menit. Artinya mereka bermain itu hampir 2 jam mereka main bola. Kan nggak bagus untuk kesehatan pemainnya. Udah kayak budak aja nih pemain, dipaksa main dengan waktu yang lama dan dengan jadwal yang singkat, yang padat gitu. Nggak masuk akal gitu. Nah, kemudian sekarang FA lebih, ya kasarnya lebih manusiawi lah, walaupun secara jadwal nggak manusiawi gitu, padatnya ampun gitu. Lebih manusiawi dengan mengatakan bahwasanya ketika terjadinya proses gol, misalkan ada pemain kan ketika gol melakukan selebrasi. Nah, ketika selebrasinya itu tidak lebih dari 30 menit, oke, itu digarisbawahi, tidak lebih dari 30 menit, maka itu tidak akan dimasukkan ke tambahan waktu gitu. Artinya setelah 31 detik, nah masuk tuh di hitungannya kayak gitu. Karena kan kebanyakan kemarin tambahan waktu itu kan diambil banyak dari misalnya pemain yang cedera lah, pemain yang selebrasi lah, pemain yang protes. Nah, ini kemudian diakumulasikan, kemudian pada saat ingin jeda babak ataupun pada saat berakhirnya pertandingan, diakumulasikan jadi tambahan waktu. Artinya waktu yang terbuang selama pertandingan, kayak gitu, ngerti nggak? Jadi, ya sekarang setelah 30 detik baru dihitung 1 detiknya. Kalau sebelumnya ya ketika gol berat dia selebrasi ya dihitung dari detik pertama, dihitung misalnya selebrasinya 1 menit, ya 1 menit tambahan waktunya. Misalnya terjadi 3 gol ya 3 menit tambahan waktunya. Nah, kalau misalkan dihitung dari 30 detik, misalkan dihitung dari 30 detik terjadi 3 gol, berarti cuman 30 60 ya cuman 1,5 menit tambahan waktunya, yang berarti tambahan waktunya itu lebih singkat. Apakah ini bagus ya? Kalau menurutku lebih manusiawi dan lebih bagus gitu. Karena kalau pertandingan terlalu lama juga apalagi kalau pertandingannya membosankan gitu, itu pasti kayak apa sih lama kali pertandingannya kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya bagus untuk pemain juga, nggak diporsir dengan jadwal yang padat dan juga dengan waktu bermain yang lama ataupun yang panjang gitu. Oke. Rasaku itu aja terkait dengan peraturan baru yang dikeluarkan oleh FA. Bagi kalian yang suka video ini, silahkan di-subscribe, di-komen, di-like. Bagi kalian yang nggak suka, ya nggak apa-apa sih, di-skip aja, oke? Terima kasih, semoga terhibur.